Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi pembelajaran PJOK kelas 5. Nah, di semester kedua ini kita akan memulai pembelajaran di bab ke-6, yaitu keterampilan dasar senam dengan alat. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Coba lihat pada gambar apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak yang ada pada gambar ini. Ya, tepat sekali. Anak-anak ini melakukan gerakan senam dengan alat. Alat bantunya seperti papan pantul, meja, dan alat untuk bergantung. A. Pengertian dan manfaat latihan keterampilan senam dengan alat. Kalian pasti memahami pentingnya kesehatan bagi tubuh. Agar tubuh berkembang dan tumbuh dengan baik, tentunya tubuh harus dirawat baik dari segi fisik maupun pola hidup sehat. Salah satu cara merawat tubuh pemberian Tuhan antara lain melakukan aktivitas latihan keterampilan senam dengan alat. Namun, harus dilakukan dengan cara yang benar dan teratur. Adapun manfaat keterampilan dasar senam menggunakan alat antara lain: 1. Meningkatkan stamina dan kekuatan organ tubuh. 2. Meningkatkan kekuatan keseimbangan dan keberanian. 3. Meningkatkan daya tahan jantung. 4. Meningkatkan kemampuan gerak dan mengembangkan tubuh dengan baik. Nah, setelah memahami pengetahuan tentang manfaat keterampilan senam menggunakan alat ini, kita dapat mengawali aktivitas. Namun, untuk mengawali aktivitas tersebut, jangan lupa untuk berdoa dan melakukan peregangan atau pemanasan terhadap sendi, otot, dan organ tubuh lainnya agar siap melakukan latihan inti. B. Kombinasi pola gerak senam dasar menggunakan alat. Yang pertama itu adalah gerak dasar non-lokomotor. Non-lokomotor artinya dilakukan di tempat. Yang pertama itu ada gerakan dasar bertumpu. Cara melakukan gerak dasar bertumpu adalah sebagai berikut. Berdiri tegak dan rapatkan kedua telapak kaki. Menapaklah dengan benar sehingga saat kamu melakukan gerakan menolak, kaki akan menjadi kuat. Amati gambar atau tirukan dengan sikap yang benar. Lihat ya pada gambar seperti ini. Nah, kita lihat contoh videonya. Nah, perhatikan gerak dasar bertumpu ya. Nah, itu tadi gerakan bertumpu. Sekarang yang kedua itu gerakan dasar bergantung. Latihan bergantung bermanfaat dalam melatih kekuatan otot lengan, pergelangan tangan, jari tangan, dan bahu. Saat melakukan latihan bergantung, otot perut, pinggang, punggung, paha, dan kaki kalian akan mengalami peregangan. Peregangan ini akan membantu pertumbuhan tubuh kalian. Nah, cara melakukannya, yang pertama itu berdiri di bawah palang tunggal. Ayunkan kedua lengan dari bawah ke atas meraih palang. Peganglah palang dengan sikap genggaman menghadap keluar seperti ini. Tahan genggaman tersebut dengan posisi lengan lurus. Pastikan kamu berpegangan dengan kuat. Jadi pastikan pegangannya kuat. Badan dan kaki rileks atau jangan tegang selama 5 detik. Atau sesuaikan dengan kemampuan kalian saat bergantung. Nah, saat mendarat, pastikan posisi bertumpu pada kedua telapak kaki dan lutut sedikit ditekuk. Jadi, saat mendarat, itu pastikan kakinya bertumpu dengan benar ya. Mari kita lihat contoh videonya. Nah, ini gerak dasar menggantung. Nah, pastikan pegangan kalian kuat dan luruskan kedua tangannya. Kita lanjutkan kembali. Yang ketiga itu adalah gerak dasar keseimbangan.
Cara melakukannya, berdiri atau bertumpulah di atas balok titian seperti yang ada di gambar. Lakukan sikap keseimbangan secara variatif, bervariasi. Misalkan salah satu kaki lurus ke belakang atau ke samping ataupun ke depan ya. Sedangkan kaki yang satu menjadi tumpuan seperti yang ada pada gambar. Nah, bertahanlah selama 3 detik setiap meluruskan kaki. Jadi setelah meluruskan kaki seperti ini, tahan selama 3 detik. Terus, manfaat latihan keseimbangan di atas balok titian ini yaitu untuk melatih keseimbangan tubuh saat di ketinggian, melatih keberanian serta kekuatan otot kaki. Mari kita lihat contoh videonya. Nah, ini adalah sikap keseimbangan. Lihat, berdiri di atas balok. Variasikan dengan mengangkat satu kaki ke belakang, samping ataupun ke depan ya. Tahan selama 3 detik. Itu tadi adalah gerakan dari non-lokomotor, ada gerakan keseimbangan, menggantung, dan gerakan bertumpu. Bisa dipraktekkan, namun hati-hati saat mempraktekannya jangan sampai terjadi cedera ya. Nah, kita lanjutkan. 2. Gerak dasar lokomotor. Itu ada gerakan dasar mengayun. Manfaat latihan mengayun lengan adalah meregangkan sendi bahu dan membantu gerakan saat menolak, meloncat, ataupun melayang. Nah, cara melakukan gerakan mengayun ini adalah mulailah dengan sikap kedua kaki rapat. Perhatikan, kedua kaki rapat. Putarlah kedua lenganmu dengan berporos pada sendi bahu. Dimulai dari bawah, depan, atas, lalu ke belakang. Diputar ya. Putarlah posisi dari lamban kemudian dipercepat. Nah, ulangi putaran lengan dengan arah yang berlawanan dari belakang ke depan, bawah. Setelah mampu melakukan ayunan lengan di lantai ataupun di atas papan pantul, manfaatkan papan pantul untuk membantu agar tolakan lebih tinggi. Yang kedua, itu ada gerakan dasar menolak. Nah, gerakan menolak dilakukan dengan menghentakkan kedua kaki rapat dan lutut lentur atau fleksibel ya, agak ditekuk. Nah, cara melakukan gerakan dasar menolak adalah berdiri di atas papan pantul dengan posisi kedua kaki rapat. Ini papan pantul, berdiri dengan kaki rapat. Kedua lengan di samping badan dan telapak tangan menggenggam. Tekuk kedua lutut secukupnya. Hentakkan kedua kaki saat menolak bersamaan dengan ayunan tangan ke depan atas sehingga badanmu melayang ke atas. Terus yang ketiga, gerak dasar melayang dan mendarat. Setelah kalian mempelajari cara melayang, tentunya kalian harus bisa menjaga keseimbangan tubuh sehingga tidak kehilangan keseimbangan atau terjatuh saat melakukan pendaratan. Nah, cara melakukannya, setelah kamu menolak dengan benar, tubuhmu akan melayang tegak ke atas depan. Tetaplah menjaga keseimbangan tubuh dan pandangan ke depan. Saat menurunkan kedua lengan, pandangan mengarah ke matras atau lantai atau ke tempat pendaratan. Nah, mendaratlah dengan posisi kaki sedikit membuka, lutut ditekuk, kedua tangan ke depan lurus agar keseimbangan tubuh terjaga. Jadi, kedua tangan lurus ke depan, lutut agak ditekuk ya, untuk menjaga keseimbangan tubuh saat mendarat. Nah, alihkan pandangan mata lurus ke depan sehingga tidak terjatuh. Kita lanjutkan. Kombinasi gerak dasar menggunakan papan pantul. Setelah mempelajari gerak mengayun, menolak, melayang, dan mendarat, sekarang kita akan menggabungkan semua gerakan yang telah kita pelajari tadi.
Cara pertama itu berdirilah dengan jarak 5 sampai 10 meter dari papan pantul. Ini dari sini ke papan pantul itu sekitar 5 meter atau 10 meter ya. Setelah itu lakukanlah berlari sampai papan pantul. Sampai di papan pantul melakukan lompatan, menolak dan mengayun, serta melayang dan mendarat di atas meja. Kita lanjutkan. Gerak dasar meloncat dari meja lompat. Nah, setelah kita menggunakan papan pantul dan mendarat di atas meja, sekarang gerakan selanjutnya itu adalah gerakan meloncat dari meja. Berdirilah di atas meja lompat dengan posisi kaki rapat. Tekuk kedua lutut secukupnya. Ayun kedua lengan dari bawah ke atas dan telapak tangan menggenggam bersamaan, kedua kaki menolak. Saat kamu melayang, pertahankan keseimbangan tubuh sampai pendaratan. Kaki membuka selebar bahu ya. Jadi seperti ini setelah menolak, melayang dan lakukan pendaratan di atas matras. Mari kita lihat contoh videonya. Nah, ini gerak melompat dari meja loncat. Nah, lakukan seperti yang ada di video ini ya. Kita teruskan. F. Kombinasi gerak dasar menggunakan meja lompat. Jadi, setelah kita mempelajari gerakan mengayun, menolak, melayang, mendarat, dan menggunakan papan pantul serta melompat dari atas meja, sekarang kita gabungkan semuanya. Nah, yang pertama itu berdirilah dengan jarak 5-10 meter dari papan pantul. Lihat pada gambar. Setelah itu berlarilah dengan kencang, lalu melompat dan mendaratlah di atas papan pantul. Lari, lompat ke atas papan pantul. Setelah itu melompatlah dari papan pantul ke atas meja lompat. Lakukan ayunan dan tolakan di atas meja lompat. Jadi di atas meja lompat ini lakukan ayunan tangan dan tolakan untuk melakukan gerakan melayang ya. Setelah itu yang kelima, lakukan posisi tolakan dan melayang dari atas lompat. Lalu mendaratlah di atas lantai atau di atas matras. Lihat pada gambar. Saat melayang, kedua tangan lurus ke atas. Dan saat mendarat, kedua tangan lurus ke depan dan pandangan ke depan ya. Dan lutut agak ditekuk untuk menjaga keseimbangan saat mendarat. Kita lanjutkan. Sekarang kita belajar gerakan berputar. Nah, salah satu keberhasilan berlatih berputar di udara adalah menjaga keseimbangan tubuh dan berani mencobanya. Cara melakukannya, lihat pada gambar. Yang pertama itu berdirilah di atas meja lompat dengan tumpuan yang benar. Nih tumpuan yang benar, kedua kaki rapat ya. Ayunkan kedua lenganmu ke atas bersamaan kaki menolak. Jadi saat lakukan menolak, lakukan ayunan tangan ke atas seperti ini. Setelah melayang dengan ketinggian maksimal, segeralah mengayunkan tangan kiri dengan posisi lurus ke arah perut dan tangan kanan lurus ke udara. Jadi seperti ini ya saat melayang. Dengan demikian, kamu akan berputar setengah lingkaran ke arah kanan. Pandangan tetap ke depan dan mendaratlah dengan benar. Jadi saat melakukan tolakan, itu lakukan gerakan tangan seperti ini untuk berputar ke arah kanan ya. Mari kita lihat contoh pada videonya. Nah, perhatikan gerakan dasar berputar yang ada di dalam video ini. Lihat, tumpuan harus benar saat berada di atas meja lompat. Setelah melakukan, ayunkan kedua tangan ke atas saat
nolak atau saat melayang di udara itu tangan kanan lurus ke atas dan kiri di perut, depan perut ya. Untuk berputar seperti itu. Yang terakhir itu adalah kombinasi gerak dasar senam keterampilan menggunakan alat. Setelah kita mempelajari semua gerakan tadi, gerakan mengayun, menolak, melayang, berputar, dan mendarat, gabungkan semua gerakan tersebut sehingga menjadi sebuah kombinasi gerak yang indah. Kamu bisa mengkombinasikan gerak berlari, melompat, meloncat, melayang, berputar, mendarat, menggunakan papan pantul, dan matras. Coba lihat pada gambar, ini adalah kombinasi dari semua gerak dasar yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama itu berdiri tegak, setelah itu lari ke arah papan pantul, melompat ke arah papan pantul, dan setelah itu lakukan lagi lompatan ke atas meja. Setelah bertumpu pada meja, ayunkan tangan ke atas, dan setelah itu yang tangan kanan ke atas dan tangan kiri ke depan perut. Setelah itu lakukan tolakan dan melayang, berputarlah setengah putaran. Setelah itu lakukan pendaratan dengan tangan lurus ke depan dan lutut agak menekuk. Cobalah untuk berputar 360 derajat ya. Jadi 1 kali putaran. Maka gerakan tersebut akan terlihat lebih indah. Nah, sampai di sini untuk materi keterampilan dasar senam dengan alat. Semoga bisa dipahami dan dapat dipraktikkan. Namun harus berhati-hati agar tidak terjadi cedera ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya, yaitu aktivitas gerak berirama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.